Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dasianto SPD, guru kimia dari SMA Brawijaya Smart School. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba belajar membuat kuis online berbasis web. Salah satunya adalah Kahoot. Kuis ini dapat kita manfaatkan saat kita mengajar dari rumah atau saat anak-anak belajar dari rumah. Untuk membuatnya pun sangat sederhana. Insya Allah dalam waktu sekitar 10-15 menit kita akan sangat mahir dalam membuatnya. Karena ini berbasis browser, berbasis web, kita tidak perlu mendownload suatu aplikasi apapun. Nah, langkah pertama adalah langsung aja kita ketikkan kata Kahoot di Google Search, terus kita pilih yang ini. Kahoot Learning Games Mixed Learning Awesome. Nah, nanti kalau sudah kita masuk, akan ada tampilan semacam ini. Apabila kita sudah punya akun, kita tinggal login aja. Tapi kalau kita masih belum punya akun, kita klik di bagian Kahoot ini. Nanti akan muncul sign up sebagai tanda kita harus mendaftar. Misalkan kita belum punya akun, kita klik ini sign up-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau kita mendaftar bisa sebagai guru, bisa sebagai siswa, perorangan maupun sebagai profesional. Karena kita sebagai guru, nanti kita pilih yang as a teachers. Nah, karena kita belum sampai tahap sekolah, kita gunakan secara mandiri, kita gunakan yang ini karena kita ada di pendidikan tinggi. Terus kita masukkan email dan password yang kita gunakan. Nah, kita misalkan pakai email saya yang satunya aja. Kita tekan sign up. Nah, ini nanti akan ada notifikasi. Ini kita nggak usah simpan lah, nggak apa-apa. Akan ada notifikasi seperti ini. Nah, nanti ada yang trial, ada yang dan sebagainya. Karena kita untuk sementara pakai yang free, kita nanti bisa pilih start free ini aja. Begitu. Nah, kalau sudah kita membuat akun, nanti kan akun kita sudah bisa dipakai. Langkah selanjutnya kita bisa login aja. Jadi kita kembali ke situ, kita login di sini. Saya akan menggunakan email yang sudah saya daftarkan. Ini nggak apa-apa, Kak. Kita isi dulu, langsung save and continue. Insya Allah bisa. Nah, nanti tampilan sebagai guru selaku host adalah seperti ini. Ini kita skip aja. Akan ada tampilan semacam ini. Di dashboardnya ada home, ada discover, ada Kahoot, ada reports, dan sebagainya. Nah, nanti untuk memulai membuat suatu kuis, kita pilih di sini. Kita tekan create. Setelah kita tekan create, akan muncul beberapa template yang akan kita gunakan. Kita contoh, inilah yang paling sederhana. Kita tekan create. Nah, ini kita bisa membuat tipe pertanyaannya. Kemudian di sini ada tipe jawabannya. Kemudian kita juga bisa mengatur waktu yang kita gunakan. Kita juga bisa memasukkan gambar, soalnya bisa dalam bentuk gambar atau link video atau yang lainnya. Nanti bisa. Kita coba contoh ya. Di sini langsung kita buat contoh misalkan gini. Ibu kota negara Indonesia adalah, ini kita buat yang sederhana aja. Kita tekan di sini misalkan Jakarta. Yang di sini ada Bandung. Mungkin di sini adalah Surabaya. Yang di sini misalkan kita ambil Malang. Nah, di sini ada tanda-tanda. Ini kita bisa insert gambar dalam bentuk option jawaban. Di sini juga bisa optionnya gitu dalam bentuk gambar. Kita juga bisa memasukkan rumus, ada superscript, ada subscript dan sebagainya. Terus untuk membuat kunci jawabannya, kita pilih ini. Ini kan ada lingkaran. Misalkan kuncinya adalah A, kita klik di sini. Nah, gitu.
Tapi kalau misalkan bukan yang A, nanti kita bisa pindah-pindah sesuai dengan kunci jawaban kita buat. Ini kalau kita membuat jawaban single, yang kita tekan hanya satu, jangan sampai ada dua. Nah, kita aktifkan gitu. Terus kita atur waktunya, ini bisa kita atur. Kira-kira untuk jawab ini butuh berapa detik? Misalkan kita buat cukup 30 detik. Terus skornya, ini nanti untuk nilai anak-anak jawaban benar dan tercepat, nanti adalah skornya sebanyak 1000. Semakin lambat menjawabnya, walaupun benar, skornya akan semakin berkurang. Nah, ini pertanyaan pertama. Untuk menambah pertanyaan, kita tekan ini, add question. Sebagai quiz lah, tidak apa-apa. Nah, gitu. Ini kita tambah soalnya, misalnya, apa lagi ya? Ibu kota negara. Mana misalnya? Filipina adalah, misalkan ya, yang A kita buat Manila, yang B kita buat Jakarta, hurufnya besar. Terus yang di sini misalnya ada Kuala Lumpur, mungkin di sini kita isi Bangkok. Kan nanti jawabnya adalah Manila. Jadi ini yang kita kasih centang. Di set gambar juga boleh, nanti bisa dieksplorasi. Terus kalau sudah kita atur waktunya kayak tadi, misalkan 30 detik juga, skor maksimalnya juga 1000. Nah, kalau misalkan pertanyaan sudah kita buat semuanya, nanti kita tinggal ini. Kita klik done, artinya pertanyaan yang kita buat selesai. Nah, kita buat judul kuisnya, misalnya adalah nama ibu kota negara. Nah, gitu. Ini opsional, untuk deskripsi bisa diisi, boleh tidak. Misalkan untuk ini tidak kita isi. Kalaupun kita isi, berarti nanti kita batasi. Misalkan negara-negara ASEAN gitu, enggak apa-apa. Atau kita tambah ya, kuis ini misalkan gitu. Kuis ini berisi nama-nama ibu kota negara ASEAN. Jadi kita batasi, itu boleh. Dikasih deskripsi boleh, enggak dikasih juga boleh. Kalau sudah, kita klik continue. Nanti ini akan tersimpan di database kita. Kalau sudah, ini enggak usah, kita langsung done aja. Nah, kalau sudah, kuis Kahoot kita nanti akan tersimpan. Tersimpannya di mana? Ada di sini. Kita klik di Kahoot. Nah, ini nama-nama ibu kota negara. Nah, bagaimana sekarang untuk memainkannya? Untuk memainkannya ada menu di sini, namanya menu play. Ini silakan ditekan play. Ada dua kemungkinan untuk memainkan ini. Yang pertama adalah kita gunakan live di kelas. Yang kedua bisa sebagai tugas. Kalau kita bisa tatap muka dengan siswa, kita bolehlah milih ini sebagai ngajar di kelas. Tapi kalau masa-masa pandemi saat ini, kita buat sebagai tugas. Nah, kita contoh yang ini dulu. Kita contohkan yang saat kita ngajar di kelas. Kita tekan teach. Nah, terus akan ada dua pilihan. Bisa klasik, bisa tim. Kalau klasik ini, itu nanti satu anak megang satu alat untuk jawab. Bisa HP, boleh gadgetnya dia. Tapi kalau tim mode ini biasanya satu alat bisa dipegang oleh beberapa anak dalam bentuk tim. Nah, sebelum kita play, di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita buat. Misalkan ini, ada personalisasinya, ada nickname dan sebagainya, ada musiknya dan sebagainya, ini bisa kita atur. Bahkan tipe pertanyaan, dia dibuat random atau tidak, baik pertanyaan maupun jawaban itu bisa. Coba ya kita aktifkan yang ini. Ini juga boleh diaktifkan. Atau diaktifkan semua juga nggak apa-apa. Nanti silakan dieksplorasi sendiri. Nah, kalau sudah, kita pilih yang klasik aja, karena bersifat individu. Kita tekan yang klasik. Nah, nanti akan ada ini. Ada kata-kata ready to join. Nah, nanti kode atau game pin inilah yang kita share ke anak-anak. Ini kita ambil.
akan ada tampilan semacam ini. Nah, game pinnya masukkan ke sini. Nah, itu game pinnya, terus tekan enter. Ini di menunya anak-anak. Terus anak-anak wajib menuliskan nama, bisa nama aslinya, bisa nama panggilan, tapi kalau untuk ngajar di kelas lebih baik pakai nama aslinya. Misalnya namanya adalah Budi. Dan langsung go. Nama-nama playernya ini masih 0 karena belum masuk. Nanti kalau sudah masuk, misalkan siswa kita ada 30, nanti juga akan ada 30 nama yang akan terekam di sini. Kalau sudah muncul semua, nanti kita bisa tinggal play. Nanti gitu. Kalau misalkan kita gunakan game pinnya, kahoot.it/join. Ini ya. Kita masukkan, kita enter. Ini sebagai tugas. Nanti itu bisa anak-anak tinggal ngaksesnya kayak begini. Nah, ini ada pertanyaan, ini bisa ngisi namanya. Misalkan gini ya. Oke. Ini sudah ada satu pemain, ini langsung muncul di sini. Di HP-nya anak-anak kayak gini tampilannya. Nah, untuk jawabnya nanti kita tinggal ini. Kalau tampilan untuk anak-anak enak sekali, dia jadi munculnya kalau sebagai nilai tugas untuk tugas. Tapi ini jawabannya semakin cepat semakin benar dan cepat nilainya akan semakin tinggi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, misalkan ibu kota Filipina. Jawabannya adalah Manila. Makin cepat kan poinnya semakin tinggi. Nah, gitu. Nanti juga akan ada apa itu? Ranking dan sebagainya di akhir. Kita coba ya. Ini ada dua cara untuk membagi gamenya. Bisa pakai link, juga bisa pakai game pin. Kita coba yang pakai link. Ini kita copy, terus kita taruh di web browsernya anak-anak, biar anak-anak ngopi, bisa dibuka pakai HP atau apa, di enter, nanti akan tampilan langsung seperti ini. Jadi anak-anak bisa langsung ngerjakan soalnya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui hasil atau nilai yang didapatkan anak-anak? Nanti kita lihatnya di sini. Ada di menu report. Kita klik menu report. Setelah report, di sini nanti kita klik ini. Atau kita open ya. Kita open. Nanti akan muncul ini. Ada ringkasannya. Ada jumlah pemain dan pertanyaannya. Misalkan kita lihat pemainnya. Jumlahnya ada berapa. Nilainya yang benar berapa akan tahu. Dan sampai rankingnya. Kemudian sampai pertanyaan juga bisa kita dapatkan di sini. Setiap anak itu jawabnya benernya di mana, salahnya di mana dapat kita ketahui dari situ. Nah, itu cara lihatnya. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial untuk membuat kuis dengan menggunakan game berbasis web yaitu Kahoot. Nanti silakan dipelajari lebih jauh. Jika ada kesulitan atau apa dapat menghubungi saya secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.